Musuh dari peradaban hari ini adalah egosentrik. Orang yang digerakkan oleh ego, bukan oleh teosentrik, oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, nah ini saya ambil kutip ya dari filsafat pendidikan. Ada pakar mengatakan, no effective philosophy of education. Nggak ada filsafat pendidikan. Filsafat ini cara pandang ya tentang pendidikan yang dapat dikonsepkan ya, dan dioperasionalkan di negara manapun ya, atau industri pendidikan manapun tanpa clear concept of human nature ya. Jadi kalau konsep manusianya nggak jelas ya, maka filsafatnya juga nggak jelas. Nah, sistemnya juga nggak jelas, nggak bisa dioperasikan. Nah, itu yang terjadi hari ini gitu ya. Nah, maka pendidikan itu is for human being ya. Nah, tergantung sekarang human being-nya itu berangkat dari human nature. Human nature-nya dari mana rujukannya gitu ya. Ateis, komunis, sekularis, humanis, muslim, Kristen, pakai yang mana gitu. Oke Bapak Ibu, nah ini saya tampilkan ya. Ini ada 3 human nature konsep ya, konsep manusia berdasarkan aliran psikologi yang banyak digunakan pada 2 abad terakhir ini gitu ya, sampai sekarang. Yang pertama Freudian psychoanalysis ya, dari Sigmund Freud ya, bahwa manusia itu motifnya digerakkan oleh libido oleh ada etos, ada thanatos ya. Jadi ada unsur gaib, unsur gelap yang membuat manusia, darkness gitu, yang membuat manusia itu bertindak. Kebayang nggak kalau orang bertindak karena seks, karena ketidaksadarannya dan karena dorongan seks ya. Ini kalau masuk ke sistem jadi kacau nih, gitu kan. Nah, yang paling banyak ini mulai hampir seumuran ya dengan psychoanalysis, seangkatan ini adalah radical behavior. Lupakanlah Freud itu dengan segala nggak jelasnya gitu ya. Manusia itu kosong gitu ya. Manusia itu nggak bawa apa-apa ketika lahir dan itu harus dicetak jadi yang kita mau. Nah, ini muncullah teori John Locke ya. Manusia itu adalah kertas kosong, atau J.B. Watson ya, bapak behaviorism. Jadi berikan saya 20 orang, saya akan cetak jadi apapun. Akhirnya muncullah konsep drilling ya kan, konsep behaviorism. Ada drilling, reward and punishment, karena anak dianggap hewan atau dianggap kosong ya, atau kayak kayu lah, bisa dibikin jadi kayu, jadi bangku, jadi meja, atau seperti hewan ya, bisa jadi hewan sirkus, dilatih setiap hari. Nah, itu kan ini yang paling banyak masuk ke dalam sistem pendidikan kita, behaviorism ini. Jadi kalau Bapak Ibu pernah dengar kata-kata reward and punishment, pembiasaan, drilling ya, stimulus, itu sebenarnya dari sini, dari behaviorism. Ya, ini melahirkan apa yang disebut dengan extrinsic motive, bahwa untuk merubah manusia harus dari luar, extrinsic motive. Belakangan ternyata ya para pakar di mereka juga di barat juga menemukan bahwa anak-anak yang dikendalikan dari luar ini ya tidak menjadi the real me, nggak jadi seutuhnya gitu kan. Gitu. Jadi extrinsic motivation itu nggak permanen. Ya, contohnya misalnya gini, anak-anak yang dibiasakan sholat dari kecil pasti gedenya sholat nggak? Belum tentu gitu ya. Bisa juga dia sholat tapi sholatnya robotik, mekanistik ya, sama kayak dia ada kata-kata anak-anak harus dipaksa ya, agar dia bisa, nanti setelah bisa jadi biasa gitu kan, dipaksa bisa biasa. Itu kan pendekatan industri kan, sepakat nggak? Itu pendekatan yang menolak bahwa manusia itu punya jiwa, manusia itu punya fitrah ya, manusia itu punya intrinsic motif. Maka dalam Islam Bapak Ibu ya, manusia itu digerakkan bukan dari luar tapi dari dalam. Itu ya, yang disebut dengan intrinsic motivation. Nah, itu sekarang banyak dikaji di barat tuh. Jadi soleh itu bukan status ya. Soleh itu bukan jabatan. Soleh itu adalah amal kan. Dan amal itu dalam Islam dipicu oleh apa? Amal itu productivity ya. Dipicu oleh apa? Niat kan, inama amalu biniyah. Gitu kan? Nah, niat itu dari mana? Dari dalam jiwa. Dan itu harus diorientasikan kepada Allah. Itu arba'in hadis pertama kan. Ya, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia hijrah kepada Allah dan Rasul. Jadi bicara tentang orientasi. Ya, nanti kita lihat musuh dari peradaban hari ini adalah egosentrik. Orang yang digerakkan oleh ego, bukan oleh teosentrik, oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Udah ilmunya salah, konsepnya Indonesia salah, ya, digerakkan oleh ego, oleh personal success driven, bukan oleh Allah driven atau purpose driven atau mission driven. Akibatnya jadi kacau ya, nanti kita akan lihat. Nah, yang terakhir muncul adalah ini. Humanistic psychoanalysis. Ya, lupakan Freud dengan anehnya alam gelap, radical behavior yang mencetak manusia jadi hewan. Enggak, katanya manusia itu bukan hewan, berbeda. Manusia itu unik. Nah, sekarang ini banyak muncul kan. Ini lumayan lah ya, lebih satu langkah lebih maju lah ya, daripada nganggap anak kita hewan, anak kita kertas kosong. Ini lebih maju nih. Ya, anak-anak kita unik. Tapi Bapak Ibu ya,
sama juga pada ujung-ujungnya gitu ya. Ini juga menolak Tuhan juga ya. Tadi akhirnya memunculkan baik mau Freudian radikal behaviorism maupun humanistik, memunculkan orang-orang yang egosentris ya, yang memuja dirinya. Ya, ini kan cerita tentang iblis ya, ya kan? Kenapa sih iblis itu dihukum lebih berat daripada Adam? Kan sama-sama berdosa kan? Ya karena dosanya beda. Dosa iblis itu karena dia menolak perintah untuk sujud ya. Jawabannya apa? Khalaqtani min tin, khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin. Egosentrik. Gue ini lebih unik, ya. Gue lebih unggul daripada Adam kan. Jadi karena egosentrik itulah dosanya nggak diampunkan gitu. Dan nggak menyesal gitu ya. Ada tuh dialog seorang ulama nulis di sebuah buku ya. Jadi iblis tuh nggak menyesal. Ya salah Allah dong. Kenapa saya disuruh sujud sama Adam? Ya, coba kalau nggak ada peristiwa nyuruh sujud, saya nggak ingkar kan. Coba tuh kacau ya. Dan dia bilang kenapa saya ditinggal di surga bersama Adam? Coba saya ditempatkan di surga yang lain misalnya. Jadi ngeyel terus gitu. Itulah karena egosentrik ya, nggak pernah merasa salah gitu ya, selalu merasa benar. Ya akibatnya Allah pun dilanggar perintahnya, maka dikutuklah iblis itu karena egosentrik gitu. Ya sementara Adam itu karena provokasi kan, buah pohon huldi ya. Jadi Adam itu dosanya dosa melanggar larangan. Itu karena provokasi. Dan Adam menyesal, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir, nyesal kan, maka diampuni. Jadi dosa yang karena provokasi, karena khilaf gitu ya, dan menyesal itu diampuni. Tapi dosa karena egosentrik itu nggak diampuni. Ya, itu dalam realitanya gimana? Orang-orang yang hidupnya karena ego ya, karena mencari kesenangan, mencari popularitas, itu menderita hidupnya. Dia telah dikutuk sebelum waktunya gitu, ya kan? Nah, hari ini banyak orang-orang yang mengalami anxiety disorder, ya, kecemasan itu kan, cemas itu dari iblis kan. Iblis itu kan cemas ya, cemas kalau dia nggak bisa sustain kan. Ya, kalau dia nanti keunikannya atau kehebatannya itu tidak berlangsung panjang, ya, dia nggak yakin pada janji Allah. Dia lebih yakin pada kehebatan dirinya, gitu kan, pada keunggulan dirinya. Akibatnya dia jadi terkutuk dia, gitu kan. Nah ini. Nah kemudian lahir ini ya, kalau kita kenal nih ada Maslow. Maslow juga bagian dari humanistik psikoanalisis. Jadi manusia itu berbeda sama hewan, ada deterministiknya gitu ya. Jadi ujungnya adalah self actualization, sama egosentrik lagi nih. Nah gitu ya. Ada yang bilang sebenarnya si Maslow ini menemukan satu lagi sebelum meninggal, yaitu apa? Self transcendent. Jadi setelah self aktualisasi, dia bilang nggak cukup nih, harus ada self transcendent. Coba nggak nyebut Tuhan ya. Nah coba sayangnya buku yang ini nggak diterbitin. Jadi dia merana tuh di alam barzah ya, karena sampai sini aja. Karena ini memang berharga buat dunia industri ya. Kalau ini nggak berharga ya karena nggak bisa diukur gitu ya. Ini kan kalau Barat menganggap Tuhan itu apa ya, dia dualisme gitu ya. Tuhan itu ada tapi nggak berperan begitu. Atau Tuhan itu nggak ada sama sekali gitu kan. Nah ini yang menyebabkan manusia menderita hari ini, yang menyimpang dari fitrahnya. Karena fitrah itu kan merindukan Tuhan, ya nggak? Fitrah itu ingin selalu berdekatan dengan Tuhan. Fitrah itu selalu ingin mencari kebenaran, mencari yang maha sempurna. Ketika hidup itu cuma bicara tentang gue, ya tentang aktualisasi gue, maka dia sebenarnya kehilangan. Tuhan cuma jadi moral, ya Tuhan agama cuma jadi moralitas. Agama taruh di samping, ya. Akhirnya dibalik ya, jadi dokter yang soleh gitu, atau dokter yang dai, jadi profesor yang dai, jadi apa, bisnismen yang dai gitu, bisnismen yang beriman. Harusnya kan dibalik ya, dai yang dokter, dai yang profesor, dai itu di depan harus, gitu kan? Karena itu puncak dari pendidikan itu adalah dakwah, ya, kemampuan berdakwah gitu. Itu kalau baca surat Luqman, dari mulai Luqman didik akidah anaknya sampai ujungnya itu, ya, waqimis shalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar gitu kan. Fasbir ala ma asobak, hendaklah anakku kamu bersabar terhadap apa yang menimpa kamu. Nah, jadi ujung dari pendidikan itu adalah melahirkan anak-anak yang tadi yang nggak mati di masyarakat, ya, kata Hamka gitu kan, anak-anak yang bergerak karena keberaniannya, karena keinginan untuk melakukan perubahan dalam masyarakat. Coba kebayang nggak kalau setiap anak-anak kita dari rumah-rumah kita punya giroh ya untuk melakukan perubahan dalam ekonomi, politik, apapun ya, melestarikan hutan, dahsyat peradaban ini. Sepakat ya? Karena peradaban hebat itu kolektivitas dari orang-orang yang punya misi hidup yang ajak ya, yang punya giroh yang besar untuk menyeru kebenaran, ya, melakukan perubahan yang Allah ridhoi, gitu kan? Nah kita ke arah sana Bapak Ibu ya. Oke, saya terusin ya. Udah 400 datang. Nah ini kalau saya kembangkan dari Profesor Naqib Alatas dalam bukunya Islam and Arisalah untuk kaum muslimin. Jadi penyebab dari ini semua karena ini, confused in knowledge, kebingungan ilmu. Ya, jadi bukan kurang ilmu Bapak Ibu ya. S3, PhD, saya banyak ketemu teman-teman yang sudah PhD, sudah doktor. Ya, mereka bukan kurang ilmu, keliru ilmu, salah pandang.
salah pandang tentang konsep pernikahan, salah pandang tentang konsep kebahagiaan. Ada tuh teman saya PhD, dia menganggap kebahagiaan itu kesenangan, kebahagiaan itu prestis gitu ya, itu bahagia. Kalau dia sudah punya jabatan, sudah jadi direktur, jadi menteri misalnya. Nah ketika itu nggak tercapai, hampa dia, gitu ya, akhirnya jadi frustasi. Itu kan apa? Bukan kurang ilmu kan, tapi apa? Keliru ilmu, salah konsep dia, salah konsep tentang pernikahan, salah konsep tentang kebahagiaan, salah konsep tentang hidup ini mau kemana sebenarnya, gitu kan? Salah konsep tentang human, ya, human nature, salah konsep tentang karakter, itu berpengaruh, gitu. Akhirnya jadi apa? Wrong action, loss of adab, gitu ya. Dari sini kemudian jadi muncul tadi yang disebut egocentrik ya, orang-orang yang menjadikan dirinya sebagai Tuhannya. Ya kemudian nanti muncul toxic nih, wrong decision, pemimpin palsu, ya, suami palsu, istri palsu, gitu ya. Nah dari sini kemudian muncullah sistem yang rusak di rumah maupun di negara. Dari situ muncul lagi confused knowledge lagi. Jadi dari sistem yang buruk itu ya kemudian lahir kembali kebingungan ilmu kembali. Jadi berputar ini. Maka Bapak Ibu ya, ini disebut dengan siklus kezaliman gitu ya. Ini harus kita putus. Sepakat nggak? Kita putus ya. We need to transform. Kita perlu berubah. Ya, kita perlu kembali kepada fitrah, kepada kitabullah ya, kepada Allah begitu ya, kepada theocentric. Nah, ini yang jadi misi besar dari Fitra Based Education maupun Fitra Based Life maupun Fitra World Movement. Gitu ya. Jadi, selalu saya terus ini. Nah, jadi kembali ke sini. Jadi kembali ya bahwa Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai kaum itu merubah realita jiwanya ya atau dirinya.